Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan semua. Baiklah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salawat salam kepada Muhammad SAW. Selanjutnya terhormat Pak Lip sebagai dosen kita. Kepada selanjutnya rekan-rekan semua dan pada teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari terpapar COVID. Amin. Selanjutnya ini kami dari kelompok 2 teknologi informasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengendalian jauh untuk mitigasi bencana. Yang beranggotakan yang pertama Limelda Adiah, selanjutnya saya sendiri Zulkaizer, dan yang ketiga adalah Sri Agustia Wahyuni. Untuk pembacaan materi pertama akan disampaikan oleh Sri Agustia Wahyuni. Kepada Sri Agustia Wahyuni dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin membacakan bagaimana kita dapat mengetahui penginderaan jauh untuk mitigasi bencana dari webinar 8. Satu yaitu tren bencana. Tren bencana Indonesia dari tahun 1 Januari 1999 sampai 31 Desember 2019 bahwa total kejadian bencana selama periode tersebut sebanyak 28.882 kejadian bencana. Tren bencana global, kejadian bencana dunia yaitu meningkat dari 76% adalah bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, siklon tropis, dan kekeringan yang berdampak sebagai besarnya terjadi di negara-negara miskin yang sudah berkembang. Selanjutnya, mitigasi bencana. Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dalam penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan. Jadi, mitigasi bencana merupakan tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi dampak risiko dari terjadinya bencana melalui tindakan produktif yang diambil sebelum terjadinya bencana atau ketika bencana terjadi. Selanjutnya, tujuan dari mitigasi bencana. 1. Meminimalkan dampak. 2. Pertimbangan pembangunan. 3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat. Selanjutnya, mitigasi dari bentuk dari mitigasi bencana. 1. Pembangunan infrastruktur sesuai daerah rawan di sekitarnya. 2. Penyuluhan. 3. Melalui teknologi seperti teknologi penginderaan jauh. Selanjutnya, jenis informasi yang disediakan oleh LAPAN. Slide selanjutnya. Sistem Informasi Geografis atau SIG adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, memanipulasi, dan menganalisis data atau informasi geografis. Data dalam sistem SIG berasal dari berbagai sumber, misalnya hasil pemetaan pemerintah, sensus penduduk, hasil penelitian, ataupun citra atau satelit. Pemetaan pemerintah, sensus penduduk, hasil penelitian, citra foto atau satelit bertujuan mengumpulkan data dengan menggunakan penginderaan. Penginderaan adalah suatu proses untuk mendapatkan data mengetahui suatu objek menggunakan sensor alamiah seperti mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit, dan sensor buatan seperti kamera, sonar, magnetometer, radiometer, scanner, atau satelit. Selanjutnya,
Data yang terintegrasi mengenai bencana meliputi 1. Data fenomena bencana yang terjadi seperti erupsi, gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan bencana lainnya. 2. Data lingkungan lokasi bencana meliputi topografi, geologi, vegetasi, dan lain-lain. 3. Data berbagai unsur yang mengalami kerusakan seperti infrastruktur, pemukiman penduduk, data sosial, ekonomi, dan data demografi lainnya. 4. Data sumber bantuan darurat seperti rumah sakit, pemadam kebakaran, kantor pemerintah, kantor polisi, dan sebagainya. Terima kasih kepada Sri Agustia. Selanjutnya kita persilakan kepada Limelda Diah. Kepada Limelda Diah dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penginderaan jauh dapat menggunakan satelit sebagai wahananya. Terdapat beberapa satelit penginderaan jauh dari beberapa negara untuk mendapatkan data mengenai cuaca, iklim, dan bencana. Beberapa satelit yang ada antara lain Radarsat berasal dari Kanada, Landsat, Iconos, NOAA, Fitbird dari Amerika Serikat, MOS, dan JERS dari Jepang, IRS dari India, Spot dari Prancis. Pada beberapa fakta, penginderaan jauh dapat merekam adanya perubahan di daerah tektonik sebelum terjadinya gempa, meskipun penggunaan penginderaan jauh untuk memprediksi terjadinya gempa bumi. Beberapa sensor untuk penginderaan jauh dapat menggunakan PAN, MTS, SAR, OPS, AFHRR, dan sensor lainnya. Selanjutnya, mitigasi banjir bandang. Upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegahnya yaitu pertama, jaga lingkungan sekitar. Jangan jadikan sungai atau selokan sebagai tempat pembuangan sampah. Yang kedua, lakukan program tebang pilih dan reboisasi. Tanaman tunas pohon baru setelah menebang pohon berkayu untuk regenerasi hutan. Yang ketiga, buat sumur resapan agar air hujan lebih cepat diserap oleh tanah. Yang keempat, hindari membangun rumah di pinggir sungai, yaitu yang berpotensi membahayakan pemilik rumah saat debit air melonjak. Yang terakhir, rutin bersihkan saluran air, bersihkan dan perbaiki saluran air secara berkala agar tidak tersumbat. Terima kasih pada Imelda Diah. Selanjutnya ini akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu alur sensor komunikasi dari tsunami warning. Nah, untuk misalkan terjadi suatu gempa, kan pergeseran lempeng, maka akan terekam oleh seismometer. Kemudian seismometer mengirim data ke komunikasi satelit. Nah, selanjutnya kan pas pergeseran itu ada yang terapung di laut, namanya GPS buoy. Itu disampaikan juga kepada satelit komunikasi, kemudian lalu disampaikan ke tempat ordering center-nya. Nah, untuk yang di laut yang seperti ini. Nah, untuk lokasi terjadinya gempa itu dipaparkan oleh GPS satelit. GPS satelit mengirim data ke warning center. Nah, untuk ini adalah salah satu contoh video dari pemasangan sensor peringatan dini gempa di Kaskadia. Sebentar. Untuk link YouTube-nya ada di bawah, dan untuk pembahasannya juga ada di http://guide ya di bawah ini. Dia memindahkan itu instalasinya, pemasangannya seperti apa ya, seperti ini. Jadi pindah kiri ke kanan doang. Nah, pada bulan Juni 2016, Ocean Network Kanada berhasil menyebarkan dan menghubungkan yang pertama dari beberapa sensor penglihatan dini gempa
bumi yang di zona subduksi Kaskadia. Ini akan menjadi bagian dari jaringan sensor seismik yang akan dipasang UNC di bawah air dan di darat. Sebagian bagian dari sistem peringatan dini gempa dinilai oleh Emergency Management British Columbia. Pemasangan akselerometer Titan di Berkeley Canyon dilakukan pada tanggal 15 Juni dengan dukungan kapal penelitian Sikulik dari Universitas Alaska dan kendaraan dioperasikan dari jarak jauh dari Woods Hole Oceanographic Institute. Jason ONC menyebarkan sensor Early Alert Warning System pada zona subduksi Kaskadia selama ekspedisi Wiring the Abyss 2016. Akselerometer Titan terbungkus dalam bola kaca untuk menahan tekanan dalam air 850 meter di Berkeley Canyon. Setelah penerapan sensor dihubungkan ke infrastruktur observatorium UNC dan sistem pengolahan data Ocean 2.0, ilmuwan UNC telah mampu menganalisis data dari gempa bumi kecil baru-baru ini. Dan untuk contoh dari satelit lain yaitu adalah satelit laser ranging, ya seperti ini ya satelitnya. Sebagai contoh satelit laser ranging dan very long baseline interferometry dengan sarana GPS dapat digunakan untuk memantau gerakan patahan. Sensor inframerah termasuk seperti Advanced Very High Resolution Radiometer AVHRR pada cita satelit National Ocean and Atmospheric Administration atau NOAA dapat merekam perubahan panas bumi di daerah tektonik tersebut dengan emisivitas. Hal ini didasari prinsip di daerah tektonik aktif maka tekanan dapat meningkat dan berdampak pada suhu meningkat. Beberapa hasil penelitian menunjukkan sebelum terjadi gempa terjadi anomali panas dengan perubahan suhu di daerah tersebut. Nah, untuk penilaian jauh dapat digunakan sebagai sumber data yang terintegrasi dalam sistem informasi yang bermanfaat dalam mitigasi bencana. Ini adalah contoh dari radiometri atau AVHRR dan dari satelit NOAA. Nah, cukup sekian hasil diskusi kami. Mohon maaf banyak salah. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Mas. Silahkan, Cici. Lalu matikan, Bang.